Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya Syabila Ananda, Muhammad Afan, dan Aulia Puspita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab kota dan pengangguran. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Afan. Pengangguran. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja atau labor force, tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Jika dilihat dari sisi ekonomi, pengangguran terjadi ketika pasar tenaga kerja tidak mampu menyerap angkatan kerja yang tersedia. Hal tersebut terjadi karena jumlah lapangan kerja yang terjadi lebih kecil atau sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja. Pengangguran juga dapat disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi karena perusahaan menutup atau mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang peraturan yang menghambat investasi dan lain-lain. Jumlah pengangguran yang tinggi akan saling berkaitan dengan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebab-sebab terjadinya pengangguran. 1. Ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan upah yang terjadi akibat inflasi akan mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerjanya dalam rangka meminimalisasi biaya produksi, karena upah pekerja termasuk dalam biaya produksi. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang implikasinya berdampak pada naik turunnya tingkat pengangguran di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabila Ananda. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada pengangguran friksional atau transisi, yaitu pengangguran yang timbul karena adanya perubahan dalam syarat-syarat tenaga kerja yang terjadi karena perkembangan perekonomian. Yang kedua, ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja sehingga ketidaksesuaian antar penawaran dan penderitaan tenaga kerja. Ketiga, ada pengangguran alamiah, yaitu tingkat pengangguran paling tinggi 2-3%. Itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh atau full dan tidak mungkin dihilangkan. Keempat, ada pengangguran konjungtur dan siklis, yaitu jenis pengangguran agregatif, efektif lebih kecil dibandingkan penawaran agregat. Pengangguran siklis adalah pengangguran di atas tingkat alamiah atau pengangguran yang terjadi ketika output berada di bawah tingkat kesempatan kerja penuh. Ada jenis-jenis pengangguran di negara berkembang. Yang pertama, pengangguran terselubung terjadi karena jumlah tenaga kerja sangat berlebihan. Pengangguran jenis ini disebut juga pengangguran tidak kentara. Pengangguran terselubung banyak ditemukan di negara sedang berkembang, terutama pada sektor pertanian. Kedua, ada pengangguran musiman, banyak ditemukan pada sektor pertanian di negara sedang berkembang. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam waktu 1 tahun. Ketiga, ada setengah pengangguran. Kecepatan migrasi yang lebih tinggi di kota-kota di negara sedang berkembang untuk menciptakan lapangan kerja baru menyebabkan tidak semua orang memperoleh pekerjaan di kota. Hal ini menyebabkan banyak di antara mereka yang menganggur dalam waktu yang cukup lama. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Pertama, ada pengangguran musiman, yaitu keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai contohnya, petani yang menanti musim tanam. Kedua, ada pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang terjadi karena pertambahan lapangan kerja lebih rendah daripada pertambahan pencari kerja.
Yang ketiga ada pengangguran bersenjata, yaitu pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien. Keempat, ada setengah menganggur, yaitu pekerjaan yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal. Hanya 14 jam sehari disebut underemployed. Hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah pengangguran. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran bersikap positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui GDP bersifat positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru maupun memberikan kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Pita. Dampak pengangguran terhadap perekonomian. Pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai lebih rendah dari pendapatan nasional potensial. 2. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang sehingga akan menghambat pembangunan. 3. Pengangguran tidak menggalakkan perekonomian karena menyebabkan perusahaan kehilangan keuntungan dan tidak akan mendorong perusahaan untuk berinvestasi. Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat. 1. Menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan pendapatan. 2. Menyebabkan hilangnya keterampilan. 3. Menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Strategi dan program pemerintah dalam penanggulangan pengangguran. 1. Strategi penguatan sisi permintaan tenaga kerja. 2. Strategi sisi penawaran tenaga kerja. 3. Strategi pengembangan pasar kerja. Strategi dan program pemerintah dalam penanggulangan pengangguran. Langkah pemerintah untuk mengatasi pengangguran adalah menyusun hal-hal berikut. 1. Rencana pembangunan, terutama dalam menyusun prioritas pembangunan. 2. Program pendidikan, supaya prioritas penyediaan fasilitas pendidikan diarahkan pada penyediaan tenaga-tenaga yang relatif langka. 3. Rencana kebutuhan latihan nasional. Dengan demikian dapat diprogramkan apa yang harus dilakukan sehingga apa yang telah direncanakan dapat terpenuhi. 4. Rencana tenaga kerja nasional. Maksudnya, menyusun rencana pelatihan yang diprogramkan secara nasional. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.